Selanjutnya, putusan nomor 47 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Muhammad Anwar SH MH berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 Februari 2023 memberi kuasa kepada Victor Santoso Tandiasa SH MH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon, membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum kewenangan Mahkamah paragraf 3.1 dianggap dibacakan. Paragraf 3.2 menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, lembaran negara dan seterusnya dianggap dibacakan, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Kedudukan hukum pemohon 3.3 dianggap dibacakan, 3.4 dianggap dibacakan, 3.5 menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pasal 51 ayat 1 UMK dan syarat-syarat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.3 dan paragraf 3.4 di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang dimohonkan pengujian dalam permohonan akuo adalah pasal 509 U1 2023 yang rumusannya sebagai berikut. Pasal 509 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. A. Advokat yang memasukkan atau meminta memasukkan dalam surat gugatan atau permohonan cerai atau permohonan pilot keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau debitur padahal diketahui atau patut diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. B. Suami atau istri yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat sebagaimana dimaksud dalam huruf A, atau C. Kreditur yang mengajukan permohonan pilot yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat sebagaimana dimaksud dalam huruf A. 2. Bahwa pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk bida bukti B3 yang berprofesi sebagai advokat bida bukti B4 yang juga aktif dalam organisasi advokat yakni Kongres Advokat Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten KAI bukti bida bukti P6. 3. Bahwa pemohon beranggapan memiliki kedudukan hukum atau legal standing oleh karena memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana diatur dalam pasal 28C ayat 2 UUD 1945 dan hak atas pengakuan jaminan, pelindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945. 4. Bahwa menurut pemohon pasal 509 UU 1 2023 telah menyebabkan diri pemohon mengalami kerugian konstitusional oleh karena apabila ketentuan pasal 509 UU 1 2023 diberlakukan, maka pemohon dalam batas penelaran yang wajar dapat dikenakan sanksi pidana apabila mengalami kesalahan sebagaimana diatur pada huruf A, padahal kesalahan itu dilakukan yang disebabkan oleh klien bukan oleh pemohon selaku advokat yang menjadi kuasa hukum. Selain itu menurut pemohon, ketentuan norma pasal 509 UU 1 2023 bersifat saling terkait antara huruf A dengan huruf B atau huruf A dengan huruf C. Artinya apabila terjadi tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum sebagaimana diatur pada ketentuan norma huruf B atau huruf C, maka subjek hukum dalam ketentuan norma huruf A akan juga terkena
akibat dari tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang diatur dalam putusan norma huruf B atau huruf C, dan demikian pula sebaliknya. Angka 5, angka 6, dan angka 7 dianggap dibacakan. Berdasarkan uraian alasan pemohon dalam menjelaskan dugaan hukumnya di atas, maka pemohon beranggapan memiliki dugaan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan aku. Menimbang bahwa setelah mahkamah memeriksa secara seksama uraian pemohon dalam menguraikan kedugaan hukumnya, sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.5 di atas, serta kualifikasi dan syarat kedugaan hukum pemohon, sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.3 dan paragraf 3.4 di atas, selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa norma yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya oleh pemohon berkenaan dengan ketentuan yang mengatur tentang pidana pemberian keterangan yang tidak sebenarnya, sebagaimana tertuang dalam pasal 509 UUD 1 2023. Pemohon dalam hal ini berkedudukan sebagai warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk bida bukti P3 dan juga berprofesi sebagai advokat bida bukti P4. Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, dan seterusnya dianggap dibacakan, yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma pasal aku. Bahwa norma pasal yang diajukan pengujian aku terdapat dalam UU 1 2023 yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Meskipun demikian, berdasarkan pasal 624 bab 37 Romawi ketentuan penutup, Undang-Undang aku mulai berlaku setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Artinya UU aku akan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Adapun permohonan pemohon diajukan pada tanggal 26 April 2023 dan diregistrasi kepanitiaan mahkamah pada tanggal 3 Mei 2023, sehingga pada saat permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan diperiksa sebagai perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang yang diajukan pengujiannya belum berlaku. Bahwa berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan beberapa syarat kerugian konstitusional yang bersifat kumulatif untuk memberikan kedugaan hukum pada pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf 3.3 dan paragraf 3.4 di atas. Dalam hal ini pemohon telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang diberikan oleh pasal 28C ayat 2 dan pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Selanjutnya dikaitkan dengan syarat kedua, yaitu adanya anggapan bahwa hak konstitusional yang diberikan oleh pasal 28C ayat 2 dan pasal 28D ayat 1 UUD 1945 tersebut diduga oleh berlakunya undang-undang, dalam hal ini UU 1 2023. Menurut mahkamah terkait dengan hal aku secara tegas diperlukan syarat yang bersifat imperatif, yaitu anggapan kerugian konstitusional yang dimiliki oleh pemohon dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang ada dalam persidangan, hal yang dialami oleh pemohon telah ternyata hak konstitusional pemohon tersebut belum ada kaitannya dengan berlakunya norma undang-undang Inkasu UU 1 2023. Dengan kata lain, pasal 509 yang terdapat dalam UU 1 2023 yang dimohonkan pengujian oleh pemohon terdapat dalam undang-undang yang belum berlaku dan dengan sendirinya belum mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 87 Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 yang menyatakan peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Berkaitan dengan itu, pasal 624 UU 1 2023 menyatakan undang-undang ini mulai berlaku setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Dengan demikian, undang-undang aku belum berdampak terhadap adanya anggapan kerugian konstitusional baik secara potensial maupun secara aktual kepada pemohon. Bahwa yang dimaksud dengan anggapan kerugian konstitusional yang bersifat aktual adalah anggapan kerugian konstitusional konkret atau real yang pernah dialami,
karena disebabkan berlakunya suatu norma undang-undang. Sedangkan yang dimaksud dengan anggapan kerugian konstitusional yang bersifat potensial adalah kerugian yang belum pernah secara konkret atau real dialami, namun suatu saat berpotensi dialami karena disebabkan berlakunya suatu norma undang-undang. Oleh karena itu, baik anggapan kerugian konstitusional yang bersifat aktual maupun potensial, keduanya tetap bertumpu pada telah berlakunya norma undang-undang. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum bahwa UU 1 2023 baru mulai berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan pada pasal 624 bab 37 Romawi ketentuan penutup UU 1 2023, pemberlakuan demikian mengakibatkan UU Aku belum memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat anggapan kerugian konstitusional sebagaimana dimaksudkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006 dan seterusnya tahun 2005 dianggap dibacakan, dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11 dan seterusnya dianggap dibacakan tahun 2007. Dengan demikian, pemohon telah terbukti tidak memenuhi persyaratan adanya anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang. Sehingga terkait dengan syarat selebihnya, yaitu adanya anggapan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, adanya hubungan sebab akibat atau kausal perban yang ditimbulkan antara hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, dengan sendirinya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, karena syarat-syarat anggapan kerugian konstitusional dimaksud adalah bersifat kumulatif. Bahwa terkait dengan pendirian mahkamah dalam mempertimbangkan kedugaan hukum pemohon aku, sebagaimana diantaranya telah mahkamah pertimbangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023, nomor 7 tahun 2023, dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 10 tahun 2023 yang kesemuanya diucapkan dalam sidang pleno terbuka umum pada tanggal 28 Februari 2023. Dalam hal ini penting bagi Mahkamah untuk mengaitkan dengan pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 110 dan seterusnya dianggap dibacakan tahun 2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Maret 2013. Sebab pemohon dalam permohonannya menjelaskan bahwa permohonan yang diajukan tidak nebis in idem atau dapat diajukan kembali, dan ketentuan norma pasal 509 UU 1 2023 tidak prematur dan dapat diuji. Juga mengaitkan dengan putusan tersebut, di mana dalam putusan dimaksud Mahkamah memberikan kedudukan hukum kepada para pemohon sekalipun pada saat permohonan perkara yang bersangkutan dilakukan pengujian terhadap pasal-pasal undang-undang yang belum dinyatakan berlaku, yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau USPPA. Berkenaan dengan hal ini sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan-putusan mahkamah sebelumnya, Mahkamah menegaskan bahwa USPPA mempunyai karakter yang sangat berbeda dengan UU 1 2023, di mana USPPA adalah undang-undang yang memuat norma yang kemudian dilakukan pengujian oleh para pemohon dalam perkara yang bersangkutan berkaitan dengan ancaman pidana bagi para penegak hukum yang sedang melaksanakan tugasnya dalam penegakan hukum yang tidak diatur dalam norma undang-undang sebelumnya yang berkaitan, yaitu Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Oleh karena itu, sekalipun USPPA belum diberlakukan pada saat permohonan perkara yang bersangkutan diajukan, Mahkamah menilai ada keadaan yang mendesak untuk segera diputuskannya terhadap perkara dimaksud, agar tidak ada rasa kekhawatiran atau bahkan ketakutan para penegak hukum dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, khususnya dalam mengadili perkara yang melibatkan tersangka atau terdakwanya adalah anak. Kekhawatiran demikian dapat terjadi disebabkan proses perkara pidana bisa berlangsung dalam waktu yang lama dan mungkin saja akan melewati proses pra dan pasca saat dinyatakan mulai berlaku USPPA. Oleh karena itu sangat mungkin berdampak dikenakannya norma pasal-pasal yang bersangkutan untuk memidanakan para penegak hukum. Dengan demikian, fakta-fakta hukum tersebut dapat memberikan peluang adanya ketidakpastian hukum dalam implementasi norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dalam UU SPPA apabila norma tersebut dinyatakan konstitusional. Fakta hukum tersebut berbeda dengan karakter UU 1 2023, di mana secara faktual belum diberlakukannya norma-norma yang ada
tidak mengakibatkan adanya kekosongan hukum karena terdapat KUHP yang masih berlaku, sehingga potensi adanya ketidakpastian hukum tidak akan terjadi. Dengan kata lain, apabila norma-norma dalam U1 2023 telah dinyatakan berlaku, sama halnya dengan Mahkamah membenarkan berlakunya dua KUHP, yaitu KUHP yang masih berlaku dan KUHP yang akan berlaku dalam waktu yang bersamaan. Jika hal demikian dibenarkan, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pidana. Bahwa di samping pertimbangan hukum tersebut, adanya pendirian demikian juga didasarkan pada argumen bahwa Mahkamah mempunyai alasan lain, yaitu putusan-putusan Mahkamah Konstitusi bisa saja mengalami penyempurnaan sepanjang hal tersebut dikaitkan dengan hubungan dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam perspektif pemberian kedudukan hukum kepada pemohon, Mahkamah harus mempertimbangkan syarat yang bersifat absolut dan kumulatif, yaitu adanya subjek hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 51 UMK dan syarat-syarat anggapan kerugian konstitusional sebagaimana yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006 dan seterusnya dianggap dibacakan tahun 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11 dan seterusnya dianggap dibacakan tahun 2007. Terlebih dalam mempertimbangkan dan menilai persyaratan kedudukan hukum pemohon di Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipisahkan dengan isu konstitusionalitas dan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, bisa jadi dalam memberikan kedudukan hukum antara permohonan yang satu dengan yang lainnya, Mahkamah dapat memberikan pertimbangan yang berbeda. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Namun demikian, seandainya pun pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku quote non, dan Mahkamah dapat masuk untuk mempertimbangkan pokok permohonan. Namun oleh karena ketentuan pasal 509 U1 2023 merupakan ketentuan norma yang belum berlaku dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat, Mahkamah akan berpendirian bahwa permohonan pemohon adalah permohonan yang prematur. Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku, namun dikarenakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan lebih lanjut. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Seandainya pun pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku, quote non, pokok permohonan pemohon adalah prematur. Permohonan pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahidudin Adams, Daniel Yusmik Pevoe, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsi, Manahan MP Sitompul, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 12 bulan Juni tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 bulan Juni tahun 2023 selesai diucapkan pukul 10:48 WIB oleh 8 hakim konstitusi tanpa dihadiri Wahidudin Adams, dibantu oleh Hani Adani sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili Presiden atau yang mewakili tanpa dihadiri pemohon atau kuasanya.